Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah kita masih diberikan sama Allah kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di kelas yang kita cintai ini untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Karena masih banyak hamba Allah yang lain yang diberi Allah ujian, berupa sakit, misalnya banyak bocor di jalan atau apa, sehingga tidak bisa hadir di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fatimah, Bu. Fatimah. Oh ya udah, Ibu absen dulu ya. Risma. Hadir, Bu. Susi. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Oh ya, ini ya Fatimah ya yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, kita cuma satu orang yang tidak hadir. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan hari ini kita belajar menggunakan media pembelajaran visual. Berhubung karena di sekolah kita infokusnya terbatas, itu pun kadang berebutan sama kelas lain ya. Jadi Ibu menggunakan media visual, yaitu media gambar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Nah, untuk gambar yang pertama Ibu akan perlihatkan. Silahkan kalian sebutkan, ini gambar apa? Itu gambar profesi, Bu. Ya, contoh dari profesi apa aja? Seperti guru, mekanik, dokter, perawat, dan lain-lain, Bu. Contoh-contoh profesi yang Anda sebutkan tadi itu termasuk kepada tenaga Kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan produk, baik barang ataupun jasa, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, contoh-contoh tenaga kerja sudah disebutkan tadi ya. Iya, Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari atau menjelaskan tentang angkatan kerja. Nah, siapa yang tahu apa pengertian dari angkatan kerja? Saya, Bu. Angkatan kerja yaitu jumlah penduduk dengan usia produktif, Bu. Berapa aja usianya? Kisaran usianya dari usia berapa ke usia berapa? Dari 15 tahun sampai 64 tahun, Bu. Yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bekerja, Bu. Ya, benar. Jadi angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif dari 15 tahun sampai 64 tahun, baik yang sedang bekerja maupun sedang dalam masa pencarian pekerjaan. Dalam usia produktif ini ada dua. Yang pertama, bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sedang tidak bekerja dan atau belum memiliki pekerjaan. Contohnya seperti, siapa yang bisa memberikan contohnya? Seperti pelajar atau mahasiswa, Bu. Ya, pelajar dan mahasiswa kan usianya sudah produktif tapi belum memiliki pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang dalam masa pencarian pekerjaannya. Contohnya seperti guru, Dokter, perawat, polisi. Ya, betul. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tenaga kerja. Nah, klasifikasi tenaga kerja ini ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Nah, ini contohnya, Ibu akan memberikan gambarnya. Ini dia. Ini gambar apa? Karyawan di kantoran, Bu. Ya, karyawan di kantor termasuk tenaga kerja terdidik karena untuk mendapatkan pekerjaan ini dia perlu sekolah, perlu kuliah, untuk bisa bekerja di suatu perusahaan.
Nah, yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Nah, apa contoh tenaga kerja terlatih? Seperti montir, Bu, tukang jahit, Bu. Ya, betul. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian karena pengalaman kerja. Misalnya tadi seperti mekanik atau montir kan, dia bisa ahli dalam montir itu bisa jadi karena dia sebelumnya bekerja di sebuah bengkel. Jadi karena pengalaman kerjanya itu dia memiliki keahlian, yaitu bisa memperbaiki elektronik atau kendaraan yang rusak. Nah, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Bisa dibaca ya? Bisa, Bu. Nah, tenaga kerja, klasifikasi tenaga kerja yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tidak terdidik maupun juga tidak terlatih. Contohnya Seperti buruh, Bu, kuli. mereka tidak memiliki pekerjaan seperti itu. Mereka tidak harus sekolah, tidak harus mengikuti kursus atau apa. Mereka hanya mengandalkan tenaga kasar untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti tadi ya, Bu. Gambar dari klasifikasi tenaga kerja ini nampak kan perbedaannya? Nampak, Bu. Karyawan Terdidik. yang kedua, Yang terlatih nah yang ketiga yaitu tidak terlatih dan juga tidak terdidik. iya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, cuma Nanda sebutkan salah satu masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa? Yang saya tahu kesempatan kerja yang rendah, Bu. Ya, benar sekali. Pertama yaitu kesempatan tenaga kerja yang rendah. Nah, ini ada contohnya ya. Ini adalah contoh foto pelamar kerja yang banyak. Nah, di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui bahwa penduduk kita sangat banyak. Kita menduduki peringkat ketiga penduduk terbanyak di dunia, tetapi tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ini menimbulkan banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Baiklah, masalah ketenaga kerjaan yang kedua adalah kualitas ketenaga kerja yang rendah. Nah, ini contohnya kualitas tenaga kerja kita yang rendah. Ini contohnya yaitu buruh. Mereka seperti yang kita ketahui tadi, buruh termasuk tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih, sehingga mereka hanya bisa menjadi seorang buruh, tidak bisa menjadi seorang guru, tidak bisa menjadi seorang dokter karena kualitas pendidikannya, sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia rendah dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah, permasalahan yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Seperti yang kita ketahui, di kota-kota besar penduduk sangat padat. Mereka karena apa?
itu terjadi karena urbanisasi yang sangat besar. Penduduk-penduduk yang ada di desa karena tidak ada pekerjaan sehingga mereka harus pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, oleh karena itu persebaran tenaga kerja yang ada di Indonesia ini tidak merata. Yang mendapatkan pekerjaan layak dan gaji yang layak hanya ada di penduduk yang ada di ibu kota, sehingga tenaga kerja yang di desa-desa tidak sama pendapatannya, baik kesejahteraannya dengan yang ada di kota. Masalah ketenaga kerjaan yang keempat adalah masalah pengangguran. Nah, sebelumnya tadi sudah kita singgung ya. Pengangguran ini menjadi masalah yang ada, masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya lowongan pekerjaan. Namun ada lagi masalah yang lain juga karena kualitas tenaga kerja kita yang rendah, sehingga ada pun misalnya lowongan pekerjaan tetapi mempunyai syarat-syarat yang misalnya syaratnya yang pendidikannya harus S3, sedangkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia itu rendah kualitasnya, baik itu skillnya, baik itu pendidikannya, dan syarat-syarat lainnya yang tidak bisa terpenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Nah, demikian materi tentang tenaga kerjaan yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena Ananda tidak ada yang bertanya, untuk mengevaluasi pemahaman Ananda mengenai pelajaran kita pagi hari ini mengenai ketenaga kerjaan, Ibu akan membagikan Ananda semua ke dalam 3 kelompok. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Di sini Ananda bisa menuliskan apa yang Ananda pahami, dan juga Ibu bisa menilai sejauh mana kepahaman Ananda terhadap materi kita pada pagi hari ini. Untuk kelompok yang pertama yaitu Risma dan Susi, yang kedua Nurul Fitri dan Umirtu, dan yang ketiga Fatimah dan Wirda. Baik, Bu. Iya, Ibu bagikan ya. Nah, Ibu akan memberikan waktu untuk Ananda semua mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang tidak dipahami bisa bertanya pada Ibu. Baik, lembar kerja Ananda sudah Ibu terima dan sudah Ibu periksa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan materi kita tentang tenaga kerjaan yang ini. Yang pertama itu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang bisa menghasilkan atau bisa melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif, yaitu berusia dari 15 tahun sampai 64 tahun, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, usia produktif ini terbagi dua, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya adalah masalah ketenaga kerjaan, yaitu kesempatan kerja yang rendah. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang rendah. Dan yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat itu masalah pengangguran. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.